Al-Fatihah bukanlah awal dari bacaan. Ia adalah awal dari kesadaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran bahwa dalam setiap sujud, dalam setiap helaan napas yang menyertai doa, manusia sebenarnya sedang berdiri di hadapan sebuah pintu yang tak pernah tertutup. Pintu itu bernama Al-Fatihah. Dan di baliknya, terbentang samudra makna yang belum banyak dijelajahi. Begitu sering kita membaca surah ini. Sehari 5 waktu. Berulang kali dalam satu sholat. Tetapi seberapa dalam kita benar-benar hadir ketika melafalkannya? Seberapa sering kita benar-benar menyadari bahwa di balik tiap hurufnya tersembunyi percikan cahaya dari langit? Seorang anak kecil diajarkan untuk menghafalnya lebih dulu, bahkan sebelum tahu maknanya. Seorang dewasa membacanya rutin tanpa henti. Seorang tua menggantungkan hari-harinya pada surah ini. Namun, semuanya bisa saja terjebak dalam gerakan fisik, tanpa gerak hati. Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, induk dari kitab suci. Tetapi apakah kita memperlakukannya seperti induk? Ataukah ia menjadi sekadar formalitas sebelum kita memulai sesuatu yang kita anggap lebih penting? Padahal surah ini bukan pengantar. Ia adalah isi. Ia adalah intisari. Ia adalah rangkuman seluruh pesan Al-Quran dalam bentuk paling padat, paling manusiawi, dan paling ilahi. Bismillah. Dengan nama Allah. Kalimat ini membuka segalanya. Namun betapa sering kita melewatinya dengan terburu-buru, seperti mengetuk pintu rumah sendiri tanpa menunggu jawaban. Padahal di sana, kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir dalam setiap niat dan perbuatan. Kita sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin melangkah tanpa menyebut nama MU terlebih dahulu." Tapi seberapa sadar kita akan itu? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalimat ini tak hanya mengajarkan syukur. Ia adalah pengakuan bahwa segala sesuatu yang baik, yang membahagiakan, yang membuat hidup ini bernilai, datang bukan dari usaha semata, tapi dari Dia. Lalu kenapa sering kita merasa bahwa kebaikan lahir dari kepintaran kita? Bahwa keberhasilan adalah karena kerja keras semata? Bukankah kita tahu bahwa satu detak jantung pun tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh kehendak manusia? Rabbi al-Alamin, Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhan untuk orang beriman, bukan hanya untuk satu kaum, satu bangsa, atau satu generasi. Ia adalah Rabb semua yang bernapas, semua yang tidak terlihat, semua yang kita belum tahu bahkan pernah ada. Ketika kita membaca ini, kita sedang mengakui bahwa kita hanyalah bagian kecil dari jagat raya yang tak bertepi. Kita sedang merendah di hadapan kekuasaan yang tak terhingga. Tapi kenapa hati kita tetap tinggi? Kenapa ego begitu kokoh, padahal kita telah membaca pengakuan ini setiap hari? Ar-Rahman, Ar-Rahim, dua kata yang serupa, tapi tidak sama. Yang satu kasih sayang yang meliputi seluruh alam, tanpa batas waktu dan tempat. Yang satu kasih sayang yang lembut, personal, berulang, seperti pelukan ibu setiap pagi. Allah menyebut dirinya dengan kasih sayang 2 kali berturut-turut di awal surah ini. Bukan kekuasaan, bukan keperkasaan, tapi kasih sayang. Bukankah ini isyarat bahwa hubungan kita dengannya seharusnya dimulai bukan dengan takut, tapi dengan cinta? Maliki Yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Kalimat ini adalah titik balik. Setelah dibuai oleh kasih sayang, manusia diingatkan bahwa hidup ini punya pertanggungjawaban. Bahwa segala yang dilakukan hari ini, akan diminta jawabannya esok. Tapi bukan dalam nada mengancam, melainkan nada mengingatkan. Karena seorang ayah yang penyayang pun akan tetap mendidik anaknya dengan tanggung jawab. Dan di tengah semua itu, tibalah pada titik paling penting dalam surah ini, dan dalam hidup, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada MU kami menyembah, dan hanya kepada MU kami memohon pertolongan. Kalimat ini adalah pengakuan dan permohonan sekaligus. Puncak dari perjalanan ruhani seorang hamba. Ini bukan teori. Ini bukan dogma. Ini adalah inti kehidupan. Bahwa manusia, dalam segala kelemahannya, hanya punya satu tempat untuk bersandar, kepada Tuhannya.
bahwa semua bentuk ibadah, semua amal, semua usaha, pada akhirnya hanya bermakna ketika diarahkan untuknya. Dan semua harapan, hanya akan punya makna ketika dipanjatkan kepadanya. Lalu di akhir, kita mohon satu hal, petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Manusia boleh punya uang, ilmu, jabatan. Tapi tanpa petunjuk, semuanya bisa menyesatkan. Maka Allah tidak mengajarkan kita meminta harta, jabatan, atau umur panjang terlebih dahulu. Tapi jalan lurus. Karena jalan itulah yang akan membawa semua yang kita punya menuju kebaikan. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, atau yang tersesat. 7 ayat. Tapi di dalamnya ada perjalanan manusia seumur hidup. Dari kesadaran awal tentang siapa Tuhan, menuju penyerahan total kepadanya. Dari pengakuan atas rahmat, menuju permintaan akan arah. Dari syukur atas hidup, menuju harapan agar hidup ini tidak sia-sia. Al-Fatihah bukan sekadar pembuka. Ia adalah pintu yang tak pernah ditutup. Dan setiap kali kita membacanya, Tuhan membuka kembali ruang untuk kita masuk. Bukan sekadar mengulang, tapi memperbarui. Bukan sekadar menghafal, tapi menyatu. Mungkin selama ini, kita bukan tidak tahu makna Al-Fatihah. Kita hanya belum menyelaminya. Dan ketika kehidupan mulai terasa hampa meski sholat rutin dilakukan, muncul pertanyaan mendalam. Apakah aku membaca doa, atau sekadar melafazkan kalimat tanpa ruh? Pertanyaan itu tidak datang tiba-tiba. Ia muncul perlahan, seperti embun yang menetesi kaca hati yang selama ini tertutup rapat. Dan ketika akhirnya embun itu cukup banyak, muncullah pantulan jujur yang tak bisa dihindari. Barangkali selama ini aku hanya membaca, bukan berdoa. Barangkali aku hanya menghafal, bukan berdialog. Dalam dunia yang serba cepat, tak jarang bacaan Al-Fatihah menjadi bagian dari kecepatan itu. Lisan bergerak, tetapi hati tertinggal. 1 rakaat berlalu, 2, 3, hingga salam terucap, namun tidak ada jejak ruhani yang tertinggal di dalam jiwa. Seolah-olah semuanya hanya rutinitas mekanik yang harus dijalani, seperti orang menyetel ulang alarm harian. Ada masanya ketika seseorang berdiri dalam sholat, tubuhnya tegak, matanya tertunduk, tetapi pikirannya melayang kemana-mana. Pikiran tentang pekerjaan, keluarga, kekhawatiran hidup, bahkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Dan ketika surah Al-Fatihah dibaca, kalimat-kalimatnya berlalu seperti suara samar di latar belakang. Seperti lagu pengantar tidur yang tidak lagi dimaknai. Padahal itulah kalimat yang paling sering kita ucapkan dalam hidup. Tapi justru karena sering, ia menjadi hambar. Karena diulang tanpa kesadaran, ia kehilangan getarannya. Bukankah aneh, bahwa kita bisa menangis mendengar puisi baru, tapi tidak meneteskan air mata saat membaca Al-Fatihah yang berisi firman dari Sang Pencipta? Bukankah menyedihkan, bahwa lisan kita fasih menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, namun hati kita tetap keras dan gelisah? Inilah konflik awal yang tak banyak dibicarakan, ketika ibadah menjadi kebiasaan. Ketika sesuatu yang seharusnya menghidupkan, justru terasa datar. Ketika kita merasa telah menjalankan perintah, tapi tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dan anehnya, kita tetap melanjutkan. Hari demi hari. Seolah tak ada yang salah. Kadang seseorang merasa bersalah, tapi tak tahu harus mulai dari mana untuk mengembalikan rasa. Kadang muncul tanya, mengapa aku tak lagi tersentuh? Tapi pertanyaan itu tenggelam, digantikan oleh rutinitas harian yang padat dan tak memberi waktu untuk merenung. Disinilah Al-Fatihah sebenarnya sedang berbicara. Tapi bukan dengan suara keras, melainkan bisikan halus yang hanya bisa didengar jika hati benar-benar hadir. Ia tak menegur dengan marah, tapi menanti dengan sabar. Setiap kata yang kita ucapkan adalah undangan untuk kembali merasa, untuk kembali memahami. Kita membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada MU kami menyembah, hanya kepada MU kami meminta pertolongan. Tapi berapa kali kita menyembah dengan tubuh, namun meminta tolong kepada makhluk?
Berapa kali kita menyebut nama Allah dalam bacaan, namun bergantung kepada kekuatan manusia? Dan berapa kali kita meminta petunjuk, namun tetap berjalan di jalan yang kita tahu menjauhkan diri darinya? Disinilah benturan itu terjadi. Antara lisan yang aktif, dan hati yang pasif. Antara ayat yang mulia, dan jiwa yang lalai. Antara kebiasaan yang dijaga, dan makna yang terlupa. Al-Fatihah menjadi seperti jam dinding di rumah tua, selalu berdetak, tapi tak lagi didengar. Namun di tengah kegersangan batin itu, ada satu pertanyaan yang terus menggema, semakin lama semakin keras, haruskah aku terus begini? Dan pertanyaan itulah titik baliknya. Sebab, saat seseorang mulai merasakan kekosongan dalam bacaan yang suci, itu bukan tanda kehancuran. Itu adalah panggilan. Sebuah tanda bahwa ruh sedang mengetuk pintu, bahwa hati yang tadinya kering, mulai mencari air, dan bahwa Al-Fatihah, surah yang sederhana dalam panjang, ternyata dalam sekali dalam makna, kini sedang meminta untuk diperhatikan kembali, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Karena mungkin, selama ini kita bukan tidak cinta pada Al-Fatihah. Kita hanya belum sempat mengenalnya lebih dekat. Kita terburu-buru memeluknya dalam sholat, tapi belum pernah menatapnya dalam keheningan. Dan seperti seorang sahabat lama yang dilupakan, ia tetap setia menunggu, tak pernah pergi, selalu hadir setiap kali kita membutuhkannya. Kini pertanyaannya bukan lagi, apakah aku membaca? Tapi, apakah aku sedang mendengarkan? Dan ketika seseorang mulai mendengarkan, mulailah sesuatu yang berbeda terjadi. Bacaan itu tak lagi terasa datar. Kata-kata yang semula lewat begitu saja kini menabrak sesuatu di dalam dada, halus, perlahan, tapi dalam. Kata demi kata, ayat demi ayat, seolah kembali menemukan ruhnya. Bukan karena lantunan berubah, tapi karena kesadaran mulai hidup kembali. Ketika mulut mengucapkan, Ar-Rahman, hati mulai merasakan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Kata itu kini tidak hanya berarti yang Maha Pengasih, tapi menjadi cermin kasih sayang yang pernah dialami, yang sedang dirasakan, dan yang terus mengalir dalam diam. Kasih sayang Allah yang meliputi semuanya, bahkan saat manusia sedang tidak pantas mendapatkannya. Lalu datang Ar-Rahim, dan kalimat itu tidak sama. Meski akar katanya serupa, ia menusuk lebih lembut, lebih dalam. Bukan hanya kasih yang menyelimuti alam, tapi kasih yang pribadi, yang dekat, yang setia. Kasih yang tahu ketika seseorang sedang patah tapi tak bisa bercerita. Kasih yang hadir bahkan sebelum lisan sempat memohon. Dan ketika ayat itu dipahami bukan hanya dengan akal, tapi dengan hati yang jujur, ada sesuatu yang mencair dalam dada. Sebuah beku yang lama tertahan. Sebuah penyesalan yang tidak dibungkus air mata, tetapi oleh kesadaran bahwa selama ini telah banyak terlewatkan. Bahwa ayat yang paling indah telah lama dibaca dengan cara yang paling terburu-buru. Ketika hati mulai luluh, Maliki Yaumiddin, terasa seperti tamparan lembut. Bahwa ada hari pembalasan. Bahwa semua amal dan niat akan kembali diuji. Tapi tak ada ancaman dalam kalimat itu. Hanya pengingat. Bahwa Tuhan yang memiliki hari pembalasan itu adalah Tuhan yang sebelumnya disebut dua kali sebagai Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seolah kalimat itu berkata, jangan takut kepadaku. Takutlah jika kau jauh dariku. Seseorang mungkin berdiri dalam sholat, dan untuk pertama kalinya, kata-kata itu tidak hanya melewati bibir, tapi menembus sanubari. Dan kemudian ia membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seperti sedang berbicara langsung, ia menyadari betapa sering selama ini ia melibatkan banyak nama dalam urusannya, selain nama Tuhan. Mengandalkan banyak kekuatan, selain kekuatan dari langit. Meminta banyak bantuan, selain dari Dia yang menyuruh untuk meminta. Kalimat itu menghentak. Bahwa selama ini ibadah bisa jadi masih bercampur dengan riya. Bahwa pertolongan yang dicari seringkali lebih condong ke manusia, bukan ke yang menciptakan manusia. Bahwa lidah telah berkata, hanya kepada MU kami menyembah, namun kenyataan hidup menunjukkan sebaliknya.
Namun kesadaran ini bukan membuat jatuh, melainkan menundukkan. Karena ketika sampai pada ihdinas siratal mustaqim, kalimat itu menjadi permohonan yang paling jujur yang pernah keluar dari hati seseorang. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi bukan sembarang jalan. Jalan yang membawa pada ketenangan, bukan keramaian. Jalan yang memelihara iman, bukan hanya reputasi. Jalan yang mengingatkan bahwa dunia hanyalah persinggahan, bukan tujuan akhir. Dan yang paling menyentuh dari kalimat itu adalah penggunaan kata kami, bukan aku. Karena dalam permohonan itu, seseorang mengakui bahwa ia tidak sendiri. Ia bagian dari umat. Ia bukan hanya meminta untuk dirinya sendiri, tapi untuk semua yang sedang mencari jalan pulang. Kemudian muncul barisan terakhir, yang sering kita lewatkan dengan cepat, syiratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula yang tersesat. Dan di titik ini, seseorang yang sedang membaca benar-benar diam sejenak. Ia tidak langsung melanjutkan. Ia tidak langsung takbir. Karena ayat terakhir itu membuatnya menoleh ke belakang. Bukan secara fisik, tetapi batin. Ia menoleh pada sejarah. Pada kisah umat-umat terdahulu. Mereka yang pernah berada di jalan yang lurus, tapi tergelincir. Mereka yang tahu kebenaran, tapi memilih mendustakannya. Dan mereka yang tersesat karena tidak tahu, atau tidak ingin tahu. Lalu ia bertanya, di mana aku sekarang? Apakah aku sedang di jalan itu? Atau hanya merasa sedang di sana? Pertanyaan itu bukan membuat panik, tapi menyadarkan bahwa jalan lurus bukan sesuatu yang bisa diklaim. Ia harus dijaga. Ia harus diminta setiap hari. Karena meski hari ini seseorang lurus, esok belum tentu. Dan meski hari ini seseorang tersesat, esok masih ada harapan untuk kembali. Saat itu, surah Al-Fatihah terasa begitu hidup. Seolah ia bukan sekadar bagian dari sholat, tapi percakapan yang terus menyala. Sebuah janji yang diperbarui. Sebuah kesetiaan yang dipertegas. Bahwa manusia akan terus mencari, dan Tuhan akan terus memberi arah. Itulah saat ketika konflik tidak lagi berada di luar, tapi di dalam. Konflik antara ingin berubah dan belum tahu harus bagaimana. Konflik antara cinta kepada Tuhan dan kelalaian yang terus mengganggu. Konflik antara harapan yang tulus dan kenyataan hidup yang rumit. Namun di tengah semua itu, ada satu cahaya yang mulai menembus, bahwa Al-Fatihah tidak pernah menuntut manusia menjadi sempurna. Ia hanya mengajarkan manusia untuk terus kembali. Kembali kepada Ar-Rahman. Kembali kepada Ar-Rahim. Dan kembali kepada permohonan paling penting dalam hidup. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Permohonan itu bukan penutup, tapi awal dari segala yang benar-benar berarti. Ia adalah pintu yang mengundang kita untuk berjalan. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam hidup yang penuh cabang dan percabangan. Al-Fatihah, surah yang setiap hari dibaca, pada akhirnya bukan sekadar teks. Ia menjadi napas dari perjalanan spiritual manusia, napas yang membawa arah. Dan arah itu tidak selalu mudah. Terkadang ia tidak lurus dalam pandangan mata. Kadang ia melewati belokan yang tidak dimengerti, jalan-jalan sempit yang membuat sesak dada, atau bahkan tikungan yang membawa kita ke dalam keraguan. Tapi ketika kita membaca kembali surah ini, setiap kalimatnya adalah pengingat bahwa jalan itu tetap ada. Bahwa arah itu tetap ditunjukkan, meski langkah kaki sering berbelok. Dalam setiap kesulitan yang datang, kalimat, Iyyaka nasta'in, hanya kepada kami memohon pertolongan, menggema lebih keras dari biasanya. Di saat manusia merasa sendiri, ditinggalkan, atau gagal memahami maksud takdir, kalimat ini menjadi jangkar yang menahan jiwa agar tidak tenggelam. Ia adalah pengakuan yang sederhana tapi dalam, bahwa kita lemah bukan karena kita buruk, tapi karena kita manusia. Dan di sanalah letak keindahan Al-Fatihah. Ia tidak mengharuskan kita sempurna untuk layak berbicara kepada Tuhan. Ia tidak meminta kita bersih sepenuhnya untuk memulai dialog. Ia justru hadir di tengah kerapuhan. Ketika bibir masih bisa membaca, walau hati sedang berantakan.
Ketika lidah masih bisa melafazkan, walau pikiran sedang gelap. Surah ini tidak menunggu seseorang berubah untuk menjadi sahabatnya. Ia justru menjadi teman perubahan itu sendiri. Ia memegang tangan manusia yang ragu, yang berdosa, yang patah, yang bingung, dan yang merasa tak layak, lalu menuntunnya perlahan, menuju cahaya yang tak pernah mati. Cahaya petunjuk. Cahaya, Siratal Mustaqim. Bagi yang sedang dalam pencarian, Al-Fatihah adalah kompas. Bagi yang sedang lelah, ia adalah tempat berteduh. Bagi yang merasa jauh, ia adalah panggilan pulang. Dan bagi yang merasa telah mengerti, ia adalah pengingat untuk tetap rendah hati. Ketika dunia mulai mengajarkan bahwa hidup ini tentang kecepatan, Al-Fatihah mengajarkan kita untuk melambat. Untuk menyebut nama Allah sebelum memulai. Untuk mengakui bahwa semua pujian hanya miliknya. Untuk memahami bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi milik Dia yang mengaturnya dengan kasih sayang. Untuk menyembah dengan jujur, dan meminta dengan lembut. Dan untuk selalu memilih jalan yang lurus, meskipun jalan itu kadang sunyi. Dan jika direnungkan, itulah sebabnya Allah mewajibkan surah ini dibaca dalam setiap rakaat. Bukan karena kita belum hafal, tapi karena kita belum benar-benar selesai dengannya. Karena setiap hari kita berbeda. Hati kita berubah. Ujian datang silih berganti. Dan setiap itu pula, Al-Fatihah berbicara lagi, dengan nada yang baru, dengan makna yang lebih dalam. Ia bukan surah yang ditutup setelah dibaca. Ia adalah percakapan yang terus berlangsung. Bahkan setelah salam. Bahkan setelah sholat. Bahkan saat kita melangkah ke dunia yang penuh gemuruh. Di dalam keheningan malam, di antara bisingnya siang, Al-Fatihah tetap bisa dibaca. Dalam keadaan tenang maupun saat hati terguncang. Ia tidak memilih waktu. Ia hanya menunggu kehadiran. Dan ketika seseorang mulai menghayati tiap katanya, ia akan tahu bahwa sebenarnya, Al-Fatihah sedang membimbingnya pulang. Pulang kepada Rabb yang penuh kasih. Pulang kepada jalan yang dijanjikan keselamatan. Pulang kepada diri yang fitrah. Yang pernah suci. Yang rindu kembali. Maka, siapapun yang merasa kehilangan arah, mulailah dengan Al-Fatihah. Bacalah bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang mendengar. Karena ia bukan hanya pembuka kitab. Ia adalah pembuka kesadaran, pembuka hati, dan pembuka jalan. Dan ketika dunia menutup semua pintu, Al-Fatihah tetap menjadi satu pintu yang tak pernah dikunci. Ia terbuka untuk siapa saja yang mengetuknya. Dan siapa saja yang mengetuk, akan dibukakan. Karena Tuhan yang memiliki ayat-ayat itu tidak pernah berpaling dari hambanya yang kembali. Al-Fatihah bukan hanya awal bacaan. Ia adalah awal cinta yang sejati. Dan cinta itu tidak pernah benar-benar usai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.